Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Soleh SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran. Perkenalkan, saya Hamidatul Afifati Fauziah, NIM 060403210076, kelas B, Manajemen Perkantoran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen perkantoran mengenai pengertian administrasi, manajemen kantor, fungsi kantor, manajemen perkantoran, dan ciri khas kantor modern. Simak hingga akhir ya. Baik, langsung saja ke bagian pertama, yaitu pengertian administrasi. Administrasi memiliki pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit, administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis-menulis atau mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikelola dengan critical work. Sedangkan administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan sekelompok orang secara bersama-sama, teratur, dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah pengertian manajemen. Terdapat beberapa pendapat para tokoh mengenai pengertian manajemen. Menurut Henry Fayol, manajemen merupakan ilmu yang mengandung gagasan ataupun ide mengenai 5 fungsi utama, yakni merancang, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Jika berdasarkan George R. Terry, manajemen ialah suatu proses yang khas, yakni yang terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan dengan maksud menentukan dan mencapai sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin, manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta pengontrolan terhadap sumber daya untuk mencapai sasaran dengan efektif dan juga efisien. Baik, berikutnya yaitu pengertian kantor dan fungsinya. Kantor berasal dari bahasa Belanda yaitu kantor yang memiliki arti ruang tempat bekerja, tempat di instansi, dan lain sebagainya. Di dalam bahasa Inggris, kantor adalah office yang memiliki artian tempat yang dapat memberikan suatu layanan, ruang tempat bekerja atau posisi. Kantor merupakan suatu proses penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, ataupun pendistribusian data. Tujuan dan fungsi kantor. Pertama, menerima informasi dalam bentuk surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, maupun laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. 2. Merekam dan menyimpan data-data serta informasi. 3. Mengatur informasi. 4. Memberikan informasi bila di mana manajemen diminta sejumlah informasi yang akan diperlukan. Kantor segera memberikan informasi tersebut dari rekaman yang tersedia. 5. Melindungi aset. Kemudian, manajemen perkantoran itu sendiri apa sih? Manajemen perkantoran adalah rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan sehingga penyelenggaraan terhadap suatu hal berjalan tertib. Pekerjaan kantor adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan informasi yang berkaitan dengan bidang tugas dari kantor yang bersangkutan. Lalu bagaimana ciri kantor modern? Nah, suatu kantor disebut modern jika setiap aktivitasnya telah diperhitungkan secara rasional sesuai kebutuhan kantor. Ciri-ciri kantor modern dari segi aktivitasnya yang pertama, setiap pekerjaan dilengkapi dengan SOP, Standard Operation Procedure, untuk memudahkan pelaksanaannya. 2. Memiliki pegawai yang melaksanakan tugas dengan disiplin dan akuntabel. 3. Pegawai merupakan alat penyambung panca indera dan ingatan pimpinan. Keempat, pegawai ataupun pimpinan harus memiliki sikap, cara berpikir, dan tindak sesuai perkembangan zaman. 5. Pekerjaan menggunakan teknologi baru dalam komunikasi, pengumpulan, pengelolaan, dan pengelolaan data yang terus berkembang. 6. Organisasi dalam suatu perusahaan dibangun berdasarkan fungsi, sehingga dapat diharapkan menuntaskan segala macam pekerjaan tanpa harus khawatir tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya. Selain dari segi aktivitasnya,
Ciri-ciri kantor modern juga dapat dilihat dari segi sarana dan prasarana yang digunakan. Antara lain, yang pertama, memiliki bangunan dan tata ruang yang baik serta modern. Dua, seluruh sistem administrasinya dibangun berbasis teknologi informasi sehingga pelaksanaannya bekerja lebih efisien, aman, dan akurat. Tiga, perlengkapan kantor sesuai dengan keperluan terkini, misalnya komputer. Terima kasih telah menyimak video saya hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.